pembatal 2 kalimat syahadat. Ada 10 pembatal keislaman. Yang pertama pembatal keislaman itu asyirku fi ibadatillah, yaitu melakukan syirik. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya syirik besar. Orang yang melakukan syirik besar, maka dia batal 2 kalimat syahadatnya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Contohnya apa? Wa minhu adzabhu li ghairillah. Contohnya menyembelih hewan diperuntukkan sesembahan. Kalau bahasa di sini disebut apa? Sesajen. Jadi orang yang memotong hewan diperuntukkan untuk berhala, atau dzabhil jin, atau memotong hewan diperuntukkan untuk jin, maka ini adalah termasuk syirik besar. Yang kedua, manjala bainahu wa bainallahi wasa'id. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah sebagai wasa'id. Wasa'id itu jamak dari wasit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Kamu minta kepada aku langsung tanpa lewat pelantara. Nah, siapa orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah wasa'id, sebagai wasit, sebagai pelantara, sebagai pengatur, yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah. Contohnya berdoa kepada orang tersebut, meminta syafaat kepada orang tersebut, tapi orangnya sudah mati. Maka orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal, baik nabi, wali, apalagi yang lainnya, dia tidak akan bisa memberikan syafaat. Dia tidak akan bisa mendoakan orang yang hidup. Bertawakal kepada mereka. Fa innahu yaqulu ijma'an, maka orang tersebut telah kafir secara ijma' seluruh ulama. Yang nomor ketiga, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, yang nyata-nyata orang tersebut memang orang musyrik. Wa may yashku fi kufrihim, atau ragu tentang kekufuran mereka, atau mensahihkan, membenarkan madhab mereka, kufrun, maka orang tersebut sama dengan perbuatan orang-orang musyrik tersebut. Yang nomor keempat, barang siapa yang berkeyakinan bahwa ada petunjuk selain dari petunjuk Nabi Muhammad SAW, ada petunjuk itu petunjuk lebih baik, atau meyakini bahwa hukum yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW hukum yang sudah usang, ada hukum yang lebih baik daripada hukum Islam. Kemudian yang nomor kelima, siapa orang yang membenci kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, jadi dia membencinya, walau amila bih, sekalipun orang tersebut mengamalkannya. Yang nomor keenam, barang siapa yang mencemooh, mengejek terhadap sesuatu ajaran yang ada di dalam agama Islam, imma pahalanya, imma hukumannya. Yang nomor ketujuh, as-sihru, yaitu siapa orang yang melakukan sihir. Sihir. Jadi syirik dengan sihir ini adik kakak. Adik kakak. Wa minhu as-sarfu wal adfu, yaitu seumpama seorang istri dia memelet suaminya supaya lebih cinta suaminya, supaya tidak pergi ke lain hati, atau asalnya yang benci menjadi cinta, yang disebut dengan pelet mahabbah, atau yang asalnya cinta supaya bagaimana berpisah. Nah ini ya, asyhadu, melakukan sihir. Paman fa'alahu, barang siapa yang melakukan sihir, tadi bentuknya pelet bisa, atau yang lainnya. Yang kedelapan, mudhahiratul musyrikin, orang yang membela orang-orang musyrik, wa mu'awanatuhum 'alal muslimin, dan memerangi orang-orang Islam untuk membela orang-orang musyrik. Nah, jadi orang yang membela orang musyrik dengan memerangi orang-orang mukmin, maka orang tersebut sama bagiannya seperti orang-orang musyrik. Sedangkan nomor ke-9, barang siapa orang yang berkeyakinan bahwa
sebagian manusia ini boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad SAW. Maka orang tersebut kufur. Sebagaimana Gulat Sufiyah, orang-orang sufi berkeyakinan bagaimana? Kalau sudah ma'rifatullah, maka boleh tidak sholat, boleh tidak berpuasa. Nah, ini adalah perbuatan kufur. Tidak ada satupun orang yang balik, yang berakal, pasti kepadanya berlaku hukum syariat. Kemudian yang nomor ke-10, al-i'radu 'anid din. Ini yang nomor ke-10 banyak. Orang berpaling dari agama. La yata'allamuhu, tidak mau mempelajarinya. Bahkan sehingga tidak mengetahui ini adalah tauhid, ini adalah syirik. Nah, maka yang nomor ke-10, al-i'radu 'an dinillah. Orang berpaling dari agama Allah. La yata'allamuhu, tidak mau belajar. Wala ya'malu bih, dan tidak mau mengamalkannya. Inilah nomor ke-10, bahwa orang ini akan keluar dari Islam manakala tidak mau mempelajari hukum-hukum, ya hukum itu berlaku bagi setiap mukallaf.